Hari ini kita jadi Halo teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan kunjungan di Bakpia Patok 25. Yuk, simak perjalanan kita. Yuk! Selamat datang sobat pendengar. Hari ini kita akan menyelami salah satu ikon kuliner Yogyakarta yang tak lekang oleh waktu, Bakpia Patok ke-25. Sebuah camilan legendaris dengan cita rasa manis yang selalu bikin kangen. Betul sekali. Nama patok sendiri diambil dari nama daerah di Yogyakarta. Tempat bakpia ini berasal dan berkembang. Bakpia ini punya sejarah panjang loh. Awalnya, bakpia dibawa ke Indonesia oleh imigran Tionghoa pada abad ke-18. Dan bakpia patok ke-25 ini dimulai dari sebuah usaha rumahan sederhana di kampung Patok pada tahun 1948 oleh Bapak Tan Aris. Resepnya pun diwariskan secara turun-temurun, menjaga keaslian rasa. Hingga sekarang, angka 25 itu sendiri merujuk pada nomor rumah awal produksi mereka. Luar biasa. Sekarang kita intip bagaimana sih proses produksi bakpia yang legendaris ini. Prosesnya cukup panjang dan detail. Dimulai dari pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, seperti tepung terigu, gula, minyak nabati, dan kacang hijau pilihan. Semua bahan ini harus segar untuk menjamin rasa terbaik. Adonan kulit bakpia dibuat secara manual, diuleni hingga kalis dan lentur. Ini penting agar kulitnya tipis, renyah, dan tidak mudah pecah. Sementara itu, isian kacang hijaunya diolah dengan sempurna, direbus, dihaluskan, dan dimasak dengan gula hingga menjadi pasta lembut. Sudah terbayang kelezatannya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi manajemen dan penjualannya. Bagaimana Bakpia Patok 25 mengelola bisnisnya hingga sebesar ini? Bakpia Patok 25 dikenal dengan manajemen yang terstruktur. Dalam sehari, rata-rata penjualan mereka bisa mencapai ribuan kotak, terutama di akhir pekan atau musim liburan. Ini menunjukkan tingginya permintaan dan loyalitas pelanggan. Untuk harga, satu kotak bakpia biasanya dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga Rp50.000 tergantung varian rasanya. Ada juga bakpia mini dengan harga yang lebih terjangkau. Keuntungan yang didapat tentu sangat signifikan, mengingat volume penjualan yang besar dan efisiensi produksi, apalagi saat hari-hari besar seperti Lebaran atau Natal. Penjualan mereka bisa meningkat drastis hingga 2 atau 3 kali lipat. Mereka biasanya sudah mempersiapkan stok jauh-jauh hari dan menambah jam operasional untuk memenuhi permintaan pasar. Baru keluar dari oven, jadi kayak panas-panas gitu loh. Hari panas-panas begini, enak minum poes menyegarkan. Terus teksturnya tuh kayak gampang hancur. Terus kulitnya tuh kayak ada bau smog-smognya gitu. Ini kan ovennya masih lokal gitu, tradisional. Jadi kayak cita rasanya tuh mantep banget. Sungguh sebuah cerita yang inspiratif dan lezat. Dari sejarahnya yang panjang hingga manajemen yang kokoh, Bakpia Patok 25 membuktikan diri sebagai kuliner legendaris yang tak hanya memanjakan lidah, tapi juga memberdayakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.